Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa syukru ala nikmatillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah, amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tak terasa hari ini kita sudah memasuki beberapa hari di 10 hari yang kedua di bulan Ramadan ini, yang insya Allah hari-hari yang penuh dengan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala, yakni ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ini, Allah akan memberikan limpahan maghfirah, ampunan kepada siapapun juga yang beribadah dengan niat yang tulus, yang ikhlas, semata-mata karena iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga karena semata-mata mengharap ridhonya Allah, maka dia akan mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim, huwa awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu aitkum minan nar. Bahwasanya Ramadan adalah 10 hari pertamanya yang awal adalah hari-hari yang penuh dengan rahmat atau kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, dan 10 hari yang kedua atau pertengahannya yakni hari-hari yang penuh dengan maghfirah Allah atau ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, dan 10 hari yang ketiga adalah aitkum minan nar. Inilah yang menjadi harapan kita, terjauhkan, terlindungi kita dari siksa api neraka. Bapak-bapak, saudara sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setiap manusia pasti memiliki banyak dosa, banyak kekhilafan, baik yang disengaja maupun tidak, kepada siapapun, kepada saudara kita, kepada kerabat kita, kepada keluarga kita. Maka senantiasa marilah kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita di bulan suci Ramadan ini dengan berbagai macam amaliyah, dengan puasa Ramadan, dengan iktikafnya, dengan tadarusnya, dengan tarawihnya. Walaupun suasana kita di masa-masa yang sulit ini, masa-masa yang penuh dengan ujian, dengan wabahnya virus corona, tidak hanya di Indonesia, namun ini menjadi kendala, menjadi wabah di internasional. Barang siapa yang beribadah karena Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan menerima ampunan yang sungguh luar biasa. Momen ini harus kita manfaatkan sebesar-besarnya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan beriman kepada Allah dan semata-mata mencari ridhonya Allah, niscaya semua dosa yang pernah kita lakukan di masa lampau akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sayangnya saudara sekalian yang dirahmati Allah, ternyata masih banyak di antara teman-teman kita, saudara kita, coba kita tengok kiri dan kanan kita, masih banyak orang-orang yang belum terbuka hatinya, masih banyak orang-orang yang belum memanfaatkan momen yang sungguh luar biasa ini di bulan Ramadan, karena hatinya masih tertutup, karena belum adanya hidayah Allah. Kita doakan mudah-mudahan mereka yang tahun ini belum bisa berpuasa, yang tahun ini belum bisa memaksimalkan ibadahnya di bulan Ramadan ini, kita doakan mudah-mudahan hatinya terbuka dan bisa menerima hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Maghfirah Allah diberikan kepada siapapun yang mau, yang berkenan, yang memohon ampunan Allah. Apapun keniscayaan, apapun dosa yang diperbuat, apapun kenistaan yang manusia lakukan, insya Allah Allah akan berikan ampunan kepadanya. Maka dari itu kami mengajak, Ramadan yang ada dalam setahun hanya sebulan saja, kita manfaatkan sebesar-besarnya. Namun ingat, Allah akan memberikan ampunan kepada manusia dengan syarat beriman, beribadah dengan maksimal, beribadah dengan kualitas yang banyak, yang kuantitasnya banyak, namun tidak ada iman kepada Allah, niscaya akan mubadir. Karena Allah hanya akan menerima taubatnya orang-orang yang beriman saja.
Dan salah satu indikasi orang beriman adalah orang-orang yang mengikuti atau taat kepada Allah dan Rasulnya, dan juga taat kepada pemerintah atau orang yang mengurusi urusannya di muka dunia ini secara sah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, dan taatlah kalian kepada ulil amri atau pemimpin di antara kalian yang sah. Kita paham bahwa saat ini kita tidak mungkin langsung belajar menuntut ilmu kepada Rasulullah, namun kita mempelajari agama melalui para ulama. Yang kita ketahui bahwa ulama merupakan pewaris para nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Jadi kita sebagai umat Islam yang baik pastinya harus taat untuk patuh dengan fatwa-fatwa para ulama, yang mana lembaga yang sah, lembaga yang kredibel di Indonesia, tempat berkumpulnya para ulama untuk memberikan fatwa, yakni Majelis Ulama Indonesia. Sinergitas antara ulama dan umaro, para ulama dan pemerintah, ini harus kita pahami bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini, dengan penuh ikhtiar berusaha semaksimal mungkin bagaimana Indonesia terbebas dari itu semuanya. Karena kita sadar di saat pandemi COVID ini kita susah mencari rezeki. Banyak saudara-saudara kita yang di PHK karena perusahaannya tutup. Banyak kawan-kawan kita yang tidak bisa membuka usahanya karena suasana sepi. Dan banyak juga teman-teman kita yang susah mencari makan. Disinilah kita tempatnya bahwa masa pandemi COVID-19 merupakan ujian yang sungguh luar biasa. Ujian keimanan, ujian kesabaran. Maka dari itu, ayo kita bersinergi bersama dengan ulama, dengan pemerintah, dengan kesadaran kita pribadi. Jangan sampai ada seseorang yang merasa dirinya paling bersih, paling beriman, paling bertakwa, sehingga dia tidak mau mengikuti fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia, dan juga tidak mau mengindahkan instruksi ataupun himbauan dari pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Untuk sementara waktu, kita memang dianjurkan untuk tidak beribadah secara berjamaah di masjid. Ini semata-mata bukan kita dilarang, namun hanya untuk sementara saja, sambil kita berharap mudah-mudahan wabah ini segera sirna di antara kita semuanya, tidak ada yang terkena wabah tersebut. Indonesia bisa kembali hidup normal, kita bisa kembali bersilaturahim, kita bisa kembali memakmurkan masjid-masjid kita dengan berbagai macam amaliyah di bulan Ramadan dan bulan-bulan selanjutnya. Maka dari itu, kita manfaatkan bulan Ramadan yang penuh dengan maghfirah ini dengan melatih diri kita, kedisiplinan kita, toleransi kita, kesabaran kita, dan juga kesetiakawan kita untuk saling membantu lingkungan kita, saudara kita, kawan kerabat kita. Dan akhirnya mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah segera menghilangkan wabah yang namanya virus corona ini di muka bumi ini, sehingga kita semuanya bisa beribadah dengan normal, bisa mencari nafkah dengan normal, dan kondisi ini negara kita bisa bangkit membangun bangsa secara bersama-sama. Inhadu ahlal waton, kita harus bangkit bersama ulama dan umaro untuk membangun umat. Dan akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, menjadikan kita orang-orang yang menang di dalam menghadapi ujian kesabaran ini, dan kita nantinya di akhir Ramadan dan mengawali bulan Syawal nanti menjadi orang-orang yang beruntung. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walafu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.